Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kami wabarakatuh. hormati Ibu Dr. Erli Indiani Setiati, Magister Pendidikan, selaku pemateri pada kegiatan hari ini, seluruh Bapak Ibu peserta pelatihan implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Magetan, dan Bapak Ibu anggota tim PKM Universitas PGRI Madiun yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara pendampingan yang ketiga implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Pada hari ini agendanya adalah pembahasan dan diskusi modul ajar yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya ke Google Form kemarin. Jadi nanti akan ada diskusi, ada pembahasan dari Ibu Erli dan juga Bapak Ibu, dipersilahkan nanti mungkin akan ada yang disampaikan seperti apa. Untuk itu kepada Ibu Erli disilakan. Baik, terima kasih Bu Vita. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan Selamat kali pagi. ini, ya Bapak Ibu mohon boleh kameranya dibuka, kameranya Bapak dinyalakan Ibu. ya. Jadi nyalakan biar bisa bertemu secara virtual, secara langsung ya Bapak Ibu. Ini mungkin pendampingan yang ketiga, sudah terakhir untuk di program kali ini. Namun kami sangat membuka untuk tetap berbagi, karena kemarin itu kan kesepakatannya apabila ada yang dibutuhkan di panjenengan semua bisa menghubungi kami untuk kami bantu dalam diskusi. Ini berarti wajahku ra ketok loh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Tak lupa kita masih mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberikan nikmat sehat ya, yang berkumpul dalam acara pendampingan pengabdian kepada masyarakat kurikulum merdeka ini dalam keadaan sehat. Tentu saja kesempatan kali ini adalah untuk membahas apa yang sudah panjenengan kumpulkan. Kemudian yang berikutnya nanti kami akan meminta untuk ini. Oke, bisa di-mute Mas Pak Rizky. Oke. Ini nanti pendampingannya hari ini adalah diskusi. Jadi apa yang sudah jenengan kerjakan nanti kita diskusikan. Kemudian nanti akan disampaikan kuesioner kepada panjenengan. Nanti akan diberikan kuesioner, kemudian panjenengan akan mengisi kuesioner tersebut di akhir sesi ini. Tadi sempat saya share screen, saya pilih ya Bapak Ibu terkait tentang pengembangan bahan ajar, modul ajarnya. Semoga nanti ke depannya bisa saling diskusi dan ngobrol bareng santai, ini tetap dalam koridornya pendidikan begitu. Baik, tadi sudah sempat saya share, ini saya share ulang sebentar. Saya share screen. Saya tadi milih punyanya siapa ya? Sebentar. Ini Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, apakah sudah hadir di sini? Pak Saifuddin. Halo. Pak Saifuddin. Saifuddin belum ada di sini. Baik, kita cek yang lain. Ada Ibu Kunti? Ada Ibu Kunti? Ibu Kunti ada? Bu Kunti. Bu
Bu Kunti Apakah ada? hadir? Jadi yang hadir di sini nanti bisa berbagi, kemudian saya memberikan masukan. Belum Pak ada, Bu. Amin, Bu Puji Lestari, Bu Puji Lestari ada? Pak Firdaus Suryo, Bu Ros, ini siapa ya? Bu Ros Wae. Ada Bu Rinsa, Bu Rinsa, Rinsa, bukan Bu Rizna. Bukan, Ya. beda ya. Rinsa. Beda, Rinsa. Ada Rinsa. Rinsa Cahya Pangesti. Ada? Tidak ada. Kemudian ada Bu Yuni Herawati. Ini kalau di namanya nggak ada. Nggak ada. Baik. Ada Bu Susanti Vanessa. Susanti kalau akunnya nggak ada. Baik, berarti yang mengumpulkan RPP malah tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, ini akan saya share aja punya Pak Sarifudin tadi ya. Saifuddin, maaf. SDN Mangun Rejo. Saya share dulu Pak Saifuddin. Oke, sudah muncul nggih? Ya, modul ajar, semoga yang dikirimkan ini adalah produk yang Pak Saifuddin kerjakan sendiri, meskipun dengan membaca berbagai sumber. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat modul ajar memang benar panjenengan semua itu diberikan kesempatan untuk membaca banyak sumber. Jadi membaca banyak sumber itu boleh untuk membantu panjenengan dalam menentukan ide apa saja yang akan dilakukan dalam proses kegiatan pembelajaran. Tuh. Oke. Jadi modul ajar yang kami sampaikan, yang saya sampaikan kemarin itu kan sesuai dengan modul ajar yang diberikan oleh negara. Jadi formatnya kami menyesuaikan dan sebenarnya mau format seperti apapun itu oke Bapak Ibu. Jadi itu bukan, kalau namanya format itu hanya sebatas template aja, tetapi kalau misalkan sudah disepakati di lingkupnya Bapak Ibu atau mengikuti dari negara, itu modul ajar sudah ada contohnya. Lalu ini ada identitas, saya pikir ini untuk bidang studi ya, ada yang IPAS gitu, ada yang IPAS, ada IPA IPS-nya. Kemudian ini bahasa Indonesia, fase A, karena kelas 2 kan fasenya dibagi menjadi fase A, B, C, D, E ya, sampai di SMK, SMA itu. Ini fasenya 2. Kemudian capaian pembelajaran, oke, capaian pembelajaran ini berangkat dari mana gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu sepertinya sama dengan di kami, yaitu bahasa Inggris. Sekarang tidak hanya 4 kompetensi yang harus disampaikan kepada siswa, gitu ya. Ada 6 kompetensi. Saya pikir untuk di bahasa Indonesia juga iya, tetapi pada kesempatan kali ini Pak Saifuddin itu menggunakan menyimak saja. Menyimaknya pengalaman atau saran kami atau saran saya itu ketika mengajar bahasa Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia itu bisa integrasi Bapak Ibu. Jadi ada dua elemen yang bisa disampaikan dalam satu kali waktu proses pembelajaran. Kalau misalkan menyimak itu gandengannya sama apa biar nanti dalam proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik. Kalau di kami misalkan ada membaca dan menulis. Jadi kalau misalkan elemennya ada membaca dan menulis, itu biar terintegrasi. Apa yang dia baca bisa diimplementasikan dalam kegiatan menulis. Nah, ini kembali kepada Bapak Ibu memang tujuannya mau seperti apa. Lalu capaian pembelajaran, saya pikir capaian pembelajarannya nanti sesuai dengan yang ada di dalam kurikulum yang sudah ada Bapak Ibu. Jadi mengambil dari sana bisa disederhanakan atau diminimalisasi untuk modul ajar yang Bapak Ibu lakukan pada kegiatan pada pagi hari ini, pada kegiatan pembelajaran yang akan direncanakan. Jadi
Bapak Ibu semangat dalam membuat modul ajar itu sebagai draft di awal, meskipun dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan meminta dari dari peserta lainnya ya, pengabdian peserta lainnya itu saya buatnya RPP itu setelah kegiatan, Bu, gitu ya. Saya mikirnya kalau setelah kegiatan itu namanya revisi ataupun finishing, Bapak Ibu. Jadi yang benar adalah di depan. Jadi modul ajar ini jenengan siapkan di awal tahun akademik ya. Jadi di awal tahun akademik atau di awal semester. Iya, kalau di kami semester sama ya, di semester ganjil gitu di awal disiapkan. Jadi disiapkan, kemudian ketika masuk di dalam kelas itu sudah terencana dengan baik. Nah, ini adalah administrasi bagi panjenengan semua. Tuntutan menjadi guru itu bisa dianggap gampang-gampang, susah, berat-berat, enggak. Jadi ada yang bilang berat sekali ya, kita administrasinya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Padahal kegiatan administrasi yang lain itu masih banyak. Tetapi kalau kembali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan passion, bagi saya adalah sama. Ketika di awal semester saya juga membuat RPP atau modul ajar ataupun RPS, rencana perkuliahan semester itu, biar mengakomodasi ketika saya mau masuk di kelas saya sudah ready. Jadi ini sangat membantu saya ketika mengajar. Ini pengalaman saya. Capaian pembelajaran sudah, kemudian ini kenapa ada, ini dipisah ya, jadi elemennya apa, kemudian capaian pembelajarannya apa gitu. Berarti asumsinya sebagai pembaca modulnya Pak Saifuddin ini, modul ajar ini akan dilaksanakan lebih dari 1 kali pertemuan. Ya kan? Karena banyak sekali kan tidak mungkin dalam 1 kali atau 2 kali 35 menit ya Bapak Ibu. Waktunya masih sama ya yang di SD 2 kali 30 menit, 35 menit itu untuk elemen-elemen yang lebih dari 1. Nah, ini nanti monggo berarti saya bisa memberikan masukan ketika di kegiatan pembelajarannya. Jadi kegiatan pembelajarannya itu akan menyampaikan materi yang mana saja. Nah, gitu. Ini ada capaian pembelajaran, elemennya menyimak, ada membaca memirsa, ini capaian pembelajarannya seperti ini, peserta didik mampu. Nah, ini kan langsung taken from berangkat atau diambil dari kurikulum yang ada. Lalu ada berbicara dan mempresentasikan. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1. Ini menulis. Oke, jadi 6 ya. Dulu sebelum kurikulum Merdeka ini elemen ini adalah keahlian ya. Dulu itu namanya keahlian apa yang akan diberikan kepada siswa dalam pembelajaran bahasa. Karena sangat dekat dengan kami bahasa Indonesia, bahasa Inggris hanya bahasanya saja yang kami gunakan itu adalah bahasa Inggris, maka apa yang disampaikan itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Apa yang disampaikan di dalam proses pembelajarannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sama. Begitu. Jadi ini sudah ada elemennya ya, sudah ada menyimak, ada membaca, memirsa, mempresentasikan, berbicara, dan menulis ada 6. Kalau dulu hanya mendengar, berbicara, membaca, menulis, sekarang ada namanya memirsa dan mempresentasikan. Nah, ini. Lalu alokasi waktu, berarti ini 6 minggu, dalam 1 modul itu ada 6 minggu. Jadi 6 minggu itu diasumsikan 1 minggu itu 2 kali 35 menit. Benarkah begitu Pak Saifuddin? Apakah ada Pak Saifuddin di sini? Ya, jadi alokasi waktunya itu diasumsikan 6 minggu. Nah, nanti berarti konsisten. Jadi dalam pembuatan modul ajar ini konsisten. 6 minggu itu berarti kami sebagai pembaca modul ini adalah 6 kali pertemuan, berarti setiap kali jam JP-nya itu adalah 2 kali 35 menit untuk di SD. Oke. Berarti kemudian ada kompetensi awal. Bapak dan Ibu perlu diperhatikan bahwa ketika identitas ini kita penuhi, ada capaian pembelajarannya ini, kemudian elemennya ini, berarti kompetensi awal ini juga harus disesuaikan. Jadi kompetensi awal ini juga harus disesuaikan. Nah, ini kompetensi awalnya adalah apa yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari topik, kemampuan dan pemahaman mengenal berbagai jenis perasaan dan penyebabnya. Kira-kira kompetensi awal ini mengarah kepada CP yang mana? Nah, kira-kira, mungkin Bapak Ibu kita open diskusi langsung juga nggak apa-apa. Kira-kira kompetensi awal ini mengarah kepada CP yang mana? Apakah dari sekian CP, itu apakah sudah diwakili dengan hanya dengan perasaan dan penyebabnya, gitu ya?
kompetensi awal ini. Kompetensi awal itu apa toh? Kompetensi awal itu bisa kompetensi awal ini bisa berupa apa istilahnya ya? Apa saja prior knowledge terhadap apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Jadi apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Berarti kalau misalkan kita akan mengajarkan tentang ini teksnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau melihat ini capaian pembelajaran di atas ini adalah peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks, aural. Jadi di dalam capaian pembelajaran ini, oke, Pak Rizky bisa minta tolong di-mute. Ya, ini ada namanya pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural dan sebagainya. Ketika capaian pembelajaran ini, kompetensi awal apa saja yang bisa panjenengan tulis di dalam modul ajar, gitu. Lalu berikutnya, capaian pembelajarannya itu di dalamnya ada materinya ini Bapak Ibu, informasi dari bacaan dan tayangan yang dipersa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, puisi anak. Nah, kalau mau ngajar tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif dan puisi anak, kira-kira kompetensi awal apa saja yang panjenengan rencanakan untuk ditulis di dalam modul ajar. Berarti kan berbeda lagi. Lalu berikutnya ini ada namanya peserta didik mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab atau menanggapi komentar orang lain, teman, guru atau orang dewasa dengan baik dan santun dalam percakapan, mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar atau dengan ilustrasi, menceritakan kembali informasi-informasi yang dibaca. Tentu saja kompetensi awal yang panjenengan tulis kan harus bisa mengakomodasi capaian-capaian pembelajaran yang akan dicapai gitu. Jadi mungkin ini Pak Saifuddin bisa merevisi nanti ketika dalam proses dalam proses mengajarnya itu kompetensi awal ini ya kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai begitu. Lalu profil pelajar Pancasila, saya pikir Bapak Ibu berusaha untuk memasukkan semuanya. Jadi mulai dari beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kemudian berpikir kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Semoga jadi harapannya profil pelajar Pancasila ini bisa panjenengan imajinasikan atau panjenengan tulis sebenarnya. Ada dibedakan menjadi 2 kolom Bapak Ibu. Jadi kolom yang pertama itu memang namanya profil pelajar Pancasila, kemudian implementasinya dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ini kita bisa menuliskan gini ya, jadi ada 2 kolom gini. Nah, ketika beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, jadi yang ini, itu implementasinya seperti apa Bapak Ibu? Tetap ya, capaian pembelajarannya apa? Implementasi profil pelajar Pancasila ketika iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita akan melakukan apa saja. Jadi begitu. Lalu ketika kita berpikir kritis, ya, berpikir kritisnya itu akan seperti apa, Bapak Ibu? Jadi implementasinya, implementasinya berpikir kritis ketika mereka itu mengikuti pembelajaran tentang apa saja yang akan dicapai dalam capaian pembelajaran itu, panjenengan tulis di sini. Jadi kan ini dikelompokkan menjadi 2 kolom ya Bapak Ibu. Yang sini, yang sebelah kiri ini adalah benar memang memang profil pelajar Pancasila yang sebenarnya. Nah, sebelah kanannya ini panjenengan itu kan harus menuliskan bahwa apa yang akan diimplementasikan, apa yang akan kita terapkan ya sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada itu. Begitu. Jadi profil pelajar Pancasila ini tidak sekedar tulisan, tetapi ada tetapinya ini, tetapi panjenengan semua sudah merencanakan mau seperti apa. Oke, lalu mandiri. Untuk mencapai capaian pembelajaran itu, mandirinya itu seperti apa? Nah, itu panjenengan tulis juga.
Jadi ini mandiri ini jenengan ini kan ketika mengajar itu ekspektasi Bapak Ibu. Jadi banyak nih kita sekarang itu mengalami bahwa ekspektasi saya akan mengajar lancar di dalam kelas dengan draft modul ajar yang sudah saya kerjakan, perihal profil pelajar Pancasila ini, saya ketika mandiri itu akan mengimplementasikan ini. Itu ekspektasinya panjenengan. Nah, realitanya nanti pengalaman yang terjadi di dalam kelas akan seperti apa? Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi kita sudah mempunyai standar. Kita punya standar, kita punya apa istilahnya ya? Kita punya rencana, kita punya harapan, rencana ketika kita mandiri untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nanti kita harus seperti apa? Sama kreatif, gotong royongnya, kebinekaan globalnya itu kan mengarah daripada capaian pembelajaran yang akan kita capai, gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini tidak sekedar ditulis sebagai ya, tidak ditulis sebagai apa istilahnya ya, tulisan profil pelajar Pancasila saja, tetapi panjenengan semua mempunyai harapan, mempunyai ekspektasi bahwa ketika menerapkan profil pelajar Pancasila untuk mencapai capaian pembelajaran itu, anak-anak itu diarahkan ini sehingga mohon maaf, proses pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan smoothly, dengan lancar. Dan saya sebagai guru marem sekali ketika apa yang saya rencanakan itu ternyata terjadi di dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, ketika malam hari saya merefleksi apa yang saya kerjakan ketika ngajar di kelas itu tidak maksimal, tentu yang salah adalah saya. Karena rencana saya tidak berjalan dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi bisa clear order. Oke, jadi begitu. Lalu yang berikutnya itu ada sarana dan prasarana. Baik, kemarin itu ketika kita bertemu di PKG ya Bapak Ibu ya, saya memberikan gambaran tentang Merdeka Belajar apa saja, kemudian Bu Vita juga menyampaikan tentang media apa saja yang digunakan. Tulis Bapak Ibu. Ketika saya mau ngajar ini, saya butuh ini, gitu ya. Ditulis saja di situ. Jadi selain buku, kemudian ada video, ada ini, tulis semua sumber belajar yang panjenengan harapkan atau panjenengan gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi sarana dan prasarana ini tulis saja. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, kembali lagi karena Pak Saifuddin itu membuat ini selama 6 minggu, berarti ya harus sudah bisa memilah bahwa ketika capaian pembelajaran puisi, tadi di atas ada ya Bapak Ibu ya, puisi, itu media apa saja yang saya butuhkan dalam proses pembelajaran. Tulis Bapak Ibu, cantumkan di situ. Buatlah semenarik mungkin prosedur ataupun alatnya jenengan ini ketika mengajar di dalam kelas, tulis. Ketika saya mau ini tadi ada lisan dan tulis ya, ada selain puisi tadi apa ya, ada imajinatif ya, narasi tadi. Apa yang saya butuhkan ya ketika ngajar itu, ditulis semua apa saja yang panjenengan butuhkan ketika mau mengajar untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Saya ingat Bapak Ibu, tadi kan capaian pembelajaran tapi belum diturunkan ke ATP Bapak Ibu. Jadi ini habis ini ada ATP-nya ya. Oke, ini nanti kita lihat ATP-nya. Oke. Kalau dulu itu kan ada SKKD, KIKD langsung tujuan pembelajaran, ini ATP-nya ada di bawah. Oke. Jadi di sarana dan prasarana ini tulis semua kebutuhan panjenengan sebagai media untuk membantu kelancaran dalam proses mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, suka tidak suka perkembangan di dalam proses di dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang pendidikan itu secara cepat ya Bapak Ibu. Secara cepat itu perubahannya sangat signifikan, masif gitu ya. Kadang
hari demi hari itu aja ya, informasi yang disampaikan sehingga kita harus upgrade diri. Saya apresiasi kegiatan panjenengan ini sebagai salah satu mengupgrade diri, bisa bertemu. Saya bisa belajar banyak dari panjenengan, panjenengan juga bisa mendapatkan yang saya sampaikan meskipun sedikit sebagai masukan atau inspirasi ya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan Bapak Ibu. Kegiatan ini perlu dilakukan sehingga kita bisa bertukar pikiran, sehingga kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalkan versi Bu Erli itu seperti ini, saya juga perlu tahu versinya panjenengan itu seperti apa. Sehingga ketika proses perkuliahan saya di dalam kelas saya mempunyai pengalaman dengan jenengan, saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Begitu pula sebaliknya. Semoga apa yang saya berikan kepada panjenengan sedikit ini bisa menginspirasi bagaimana menjadi lebih menarik dalam proses pembelajaran. Baik, ini ada contoh linknya, boleh. Jadi boleh dicantumkan contoh link. Semua yang panjenengan butuhkan, semua yang panjenengan butuhkan dalam proses pembelajaran itu monggo nanti ditulis ya, diadministrasikan dengan baik. Kemudian target peserta didik, saya pikir saya menceritakan kemarin di pertemuan kedua kemarin itu ini Bapak Ibu. Saya pikir harus dimasukkan semua. Jadi kalau di negeri itu kita tidak reguler saja, mungkin ada yang inklusi gitu juga masukkan saja. Masukkan saja target peserta didiknya itu tiga-tiganya kita mengakomodasi sebagai sekolah nasional itu bisa menerima semuanya, jadi bisa menerima semua peserta didik. Kemudian jumlah peserta boleh, ini jumlah pesertanya banyak ya, minimum 15, maksimum 25. Nah, apakah di sekolahnya Bapak Ibu juga sebanyak ini? Semoga saja sekolah Bapak Ibu terus berkembang, negeri tetap berkembang, sehingga jumlah peserta didiknya juga banyak. Model pembelajarannya tatap muka, boleh. Yang saya garis bawahi Bapak Ibu, ketika model pembelajaran ini disesuaikan dengan disesuaikan dengan ini model pembelajaran itu disesuaikan dengan yang terjadi saat ini. Tatap muka itu kan teknisnya. Saya dan jenengan ini adalah tatap maya. Itu teknisnya. Nah, lalu model pembelajarannya seperti apa? Di dalam tatap muka, ketemu sama murid-murid, teknisnya adalah tatap muka, tapi model pembelajarannya apa? Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa model pembelajaran ini discovery learning, project based learning, kolaboratif, itu Bapak Ibu yang harus dicantumkan. Jadi ini ya, model pembelajaran ini mau menggunakan model yang mana? Project based, kolaboratif, task based, kooperatif, boleh. Kalau tatap muka itu teknisnya. Saya dan jenengan itu sekarang tatap maya. Kemudian modelnya apa, Bu? Ini modelnya seperti apa ya kalau tatap maya? Nah, itu nanti. Itu. Jadi jenengan bisa pilih nanti untuk model pembelajaran ini seperti yang disampaikan di dalam kurikulum bahwa harus mengakomodasi pembelajaran abad 21. Halo, pembelajaran abad 21 itu yang mengarah kepada critical thinking, ya kan? Kemudian collaboration. Lalu apalagi Bapak Ibu? Nah, abad 21 ada 4C. Apa ya Bapak Ibu? 4C masih ini. Silakan. Ayo Bu Umi mungkin nyalakan mikrofonnya Bu. Ya, jadi model pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran abad 21. Kolaboratif, project based, task based, kooperatif masih bisa Bapak Ibu. Kooperatif masih bisa untuk sekarang. Nah, itu yang harus dimasukkan. Kalau teknisnya memang tatap muka itu.
Lalu komponen intinya tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran. Oke, ini terdiferensiasi, ada konten, ada proses, ada produk ya Bapak Ibu. Saya review untuk alur ATP ya Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajaran bab ini bab ini ya. Jadi melalui mengingat pengalaman pribadi, peserta didik dapat menceritakan perasaannya. Ini Bapak Ibu. Saya bantu versi Bu Erli. Jadi kalau namanya perasaannya ini tadi itu mengarah ke CP yang mana? Kan ATP itu diturunkan dari CP Bapak Ibu. CP yang mana diturunkan sehingga menjadi ATP. Kalau ini perasaan pribadi, menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Nah, ini lanjutnya apa nggih? Ini sepertinya belum titik. Nah, melalui membaca berulang, peserta tadi dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita, menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita atau cerita dengan pengalaman pribadinya. Nah, ini ATP-nya. Kemudian ini kan bab ini, Bapak Ibu, kalau saran saya berarti sebenarnya harus spesifik ke CP-nya tadi itu apa, kemudian tag materi, untuk dijadikan ATP sehingga ATP-nya panjenengan itu sangat detail, dapat diukur. Jadi namanya tujuan pembelajaran itu satu, Bapak Ibu, dapat diukur. Kalau tidak dapat diukur berarti nanti tidak bisa atau bisa menggunakan kata kerja lain. Gitu. Nah, jadi untuk ATP ini silahkan nanti panjenengan membuatnya secara detail sesuai dengan capaian pembelajaran yang mana yang ingin Bapak Ibu capai. Gitu. Lalu alur konten capaian pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran 1 dan 2 mengamati, bercerita, menulis, mengidentifikasi perbedaan perasaan melalui gambar. Oke, kemudian mempresentasikan informasi dengan suara yang jelas dengan penekanan pada intonasi untuk menarik minat pendengar, mempresentasikan dengan suara yang jelas dengan penekanan pada intonasi untuk menarik minat pendengar, menulis. Kalau menulis ini mengingat itu berbeda Bapak Ibu. Jadi KKO-nya yang mungkin harus disesuaikan. Boleh saya memberikan masukan ketika mengamati, bolehlah mengidentifikasi. Sebenarnya mengidentifikasi itu sendiri juga gerambyang, belum dapat diukur secara jelas. Kalau saya pilihnya menganalisa, kalau saya pilihnya menceritakan kembali, itu akan lebih dapat diukur. Tapi kalau mengidentifikasi itu akan mencari KKO di bawahnya lagi. Untuk mengidentifikasinya caranya bagaimana? Memilah gitu. Memilah perbedaan, membedakan macam-macam perasaan dalam gambar. Itu kalau saya seperti itu. Kemudian bercerita boleh menggunakan kata kerja mempresentasikan, itu bisa diukur. Jadi dapat diukur. Lalu menulis, kenapa elemennya menulis kok KKO-nya mengingat? Kan suruh menulis Bapak Ibu. Jadi kalau menulis ya menulis atau membuat, menyusun ya. KKO-nya bisa menggunakan menulis sendiri juga boleh. Menyusun itu. Kemudian menulis, menyusun, kalau bahasa Inggrisnya itu compose, write, develop, mengembangkan. Nah, ingat Bapak Ibu ketika HOTS yang kemarin itu saya ceritakan bahwa proses pembelajarannya anak-anak sekarang itu diarahkan kepada HOTS juga, ke abad 21 juga, kurikulumnya Merdeka Belajar. Jadi maka saya mengapresiasi banget ketika panjenengan semua itu masih semangat di dalam berbaginya hari ini. Jadi begitu. Ini Bapak Ibu, kalau saya menyarankan bahwa ini karena elemennya adalah menulis, berarti ini menyebutkan informasi ini tidak cocok dengan elemen menulis. Maka yang harus panjenengan lakukan adalah menyesuaikan. Elemennya menulis loh. Berarti kita juga harus membuat KKO-nya ya yang bisa diukur dengan elemen menulis itu apa.
tadi bisa menyusun, menulis juga bisa, KKO-nya langsung develop tadi, mengembangkan, kan bisa menulis kembali pengalaman peserta didik sehingga menjadi puisi yang degree-nya seperti apa. Itu menyusun ulang kata-kata yang diacak sehingga menjadi suatu susunan puisi yang jadi seperti itu. Karena elemennya menulis. Kalau KKO-nya mengingat, nanti dia cocok. Jadi kan harus menyesuaikan. Gitu ya. Baik. Selanjutnya ada kegiatan 3 dan 4 membaca. Oke, boleh. Bapak Ibu menyebutkan itu masih di lower thinking skill ya. Masih di LOTS ya. Agak naikkan sedikit di C3-nya gitu. Ini sudah oke. Menulis ini elemennya sudah. Menulis itu bisa menuliskan, menyimpulkan, menyampaikan pendapat. Kalau menyimpulkan itu bolehlah menyimpulkan itu di menulis bisa. Tapi kalau menyampaikan pendapat itu sepertinya tidak di menulis, dia ada di elemen lain ya. Menyampaikan pendapat ada di berbicara gitu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali tugas-tugas modul ajar yang dibuat tadi. Saya membantu menyampaikan bahwa ketika menulis APP, tujuan pembelajaran ini bisa diukur. Jadi bisa diukur, kemudian bisa diobservasi juga bisa gitu ya, menggunakan KKO-nya seperti itu. Nah, ini kalau menyampaikan pendapat yang ini, kalau ini saya masuknya malah di elemen berbicara. Jadi ini masuk di elemen berbicara. Kalau menjelaskan hubungan sebab akibat sederhana secara runtut ini, nah ini berbicara, ini menjelaskan. Sebentar Bapak Ibu. Tadi menjelaskan ini LOTS ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengubah menjadi C3 aja lah kalau misalkan memang anak-anak itu di kelas 2 masih kelas rendah di C3 gitu ya. Atau sometimes kadang-kadang boleh menggunakan C1 tapi jangan sering-sering. Rangsang anak-anak itu untuk berpikir kritis sehingga mereka terbiasa untuk memikirkan ini kreatif Bapak Ibu. Jadi kalau merangsang mereka untuk melakukan sesuatu dengan kata kerja atau KKO yang kita gunakan itu bisa membuat mereka itu akan berpikirnya lebih kreatif dan inovatif. Jadi ini mungkin bisa diganti menjelaskan hubungan. Lalu kembali lagi terlewatkan membaca. Saya ingin tanya Bapak Ibu, cara memahami kosakata itu seperti apa toh? Mengukurnya ini. Boleh silahkan. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu. Ya, boleh. Mungkin silakan. Ada yang Nah, inilah. Menyampaikan. Ini kalau misalkan memahami gitu ya. Silakan. Kalau memahami itu kasih tahu saya Bapak Ibu. Ini kira-kira cara ngukurnya bagaimana memahami? Misal Bapak Ibu, anak-anak apakah paham cerita ini tadi tokoh protagonisnya itu siapa? Paham Bu? That's it. Apakah Bapak Ibu sudah bisa mengukur bahwa sudah Bu, sudah aja itu Bapak Ibu sudah tahu bahwa dia itu paham banget. Gimana? Jadi kata memahami ini juga belum bisa diukur. Jadi Bapak Ibu bisa memindahkan atau mengganti kata memahami ini menjadi KKO yang dapat diukur. Begitu. Jadi memahami, mengidentifikasi itu menurut saya meskipun dia berada di dalam ini ya Bapak Ibu ya. Di dalam taksonomi Bloom. Jadi mereka itu sebenarnya ada di dalam KKO-nya taksonomi Bloom. Tetapi ketika dia tidak dapat diukur, kalau saya sendiri pribadi saya tidak akan memakai. Saya lebih menggunakan standarnya aja bahwa tujuan ini harus dapat diukur gitu. Kalau memahaminya masih istilahnya grambyang, berarti harus dijelaskan secara detail. Gitu ya. Jadi memahami kosakata bisa loh Bapak Ibu menggunakan kata gini. Membedakan jenis kosakata pada cerita yang mereka baca.
itu akan lebih bisa dihitung, diukur daripada memahami kosakata. Karena secara logika yang saya tanyakan, saya berikan contoh tadi. Bapak Ibu, anak-anak, apakah kalian paham siapa tadi tokoh protagonisnya? Paham Bu, gitu ya. Itu yang Grambyang. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya berarti sudah bisa memperbaiki di kegiatan pembelajaran 5 dan ke-6 Bapak Ibu membaca membaca kata yang sering ditemui sehari-hari. Mungkin ini bisa dimasukkan degree-nya Bapak Ibu. Jadi degree-nya itu bisa menulis, menulis, berdiskusi, menemukan, kemudian menulis lagi. Lah ini kenapa ada 2 kata menulis ini? Jadi ini ada membaca, menulis, berdiskusi, menulis lagi. Nah, ini mungkin bisa dijadikan satu Bapak Ibu sehingga konsisten. Jadi kita runtutannya mau yang mana dulu nih? Aku mau baca dulu aja, nanti menulisnya belakangan. Berarti yang menulis, membaca, menulis, berdiskusi. Nah, kalau kayak gini nanti namanya malah bolak-balik Bapak Ibu. Ya tidak konsisten ya. Begitu. Baik, berikutnya ini ATP untuk kegiatan pembelajaran 1-2. Mengamati, bercerita, menulis. Nah, ini mengingat kembali. Kalau ini elemennya menulis, mungkin bisa diperbaiki ini untuk menulis atau menyusun atau mengembangkan. Kemudian pembelajaran ketiga dan 4 melalui membaca, menulis. Nah, ini melalui latihan berulang peserta didik dapat menggunakan tanda baca, titik dan sebagainya dalam menulis kalimat. Membaca ulang menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Sebenarnya kalau saya kurang sreg ya menyimpulkan perasaan. Perasaannya itu disimpulkan seperti apa? Dia happy man, dia happy bu, gitu ya. Saya sepertinya tidak menyimpulkan perasaan, tetapi tidak menyimpulkan ya. Kalau menyimpulkan itu ada ya, Bapak Ibu, konsepnya menyimpulkan itu adalah ketika kita membaca beberapa sumber, ada minimal 3 sumber, 3 ya. A mengatakan bahwa menulis menulis diary itu dapat mengasah keterampilan anak dalam menulis. Ada A itu menyatakan ini. Yang kedua, orang yang kedua ini juga mengatakan bahwa menulis diary itu bisa mengasah kreatifnya siswa. Dan orang ketiga ini mengatakan lagi menulis diary bisa melatih keterampilan menulis lebih jelas. Kesimpulannya, namanya menyimpulkan kan A, B, C ini Bapak Ibu. Ini menyimpulkan ini. Nah, perasaan itu menurut saya tidak bisa. Bagaimana cara menyimpulkan perasaan? Kita perasaan aja tidak bisa dilihat gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau hati-hati dengan menggunakan kata. Lalu melalui membaca berulang, menyampaikan pendapat. Nah ini, karena ini elemennya menulis, maka ya ini harus disesuaikan. Jadi melalui membaca ulang dan sebagainya ini yang perlu. Kemudian membaca, ini membaca. Kemudian berbicara, penguatan terhadap pengalaman pribadi, dapat menyatakan pendapatnya, melalui diskusi. Membaca, menulis, berdiskusi. Ini melalui membaca, menulis. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, ketika panjenengan sudah mengetahui capaian pembelajaran yang akan diturunkan ke dalam alur tujuan pembelajaran itu lagi, di ATP itu kata kuncinya adalah dapat diukur. Diturunkan dari CP. Kalau saya lihat di CPE, ATP ini tadi, itu belum semua CP itu diturunkan menjadi ATP, Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Jadi CP yang disampaikan Pak Saifuddin itu ada berapa tadi? Nah, itu yang di dalamnya ini tadi hanya perasaan saja. Tadi di atas ada puisi, ada narasi imajinatif, ada yang memberikan apa tadi ya. Itu belum disampaikan atau belum dibuat ATP-nya. Nah, mungkin itu yang menjadi masukan saya.
Maka hati-hati ketika membuat modul ajar. Saya paham banget Bapak Ibu, kita itu inginnya ringkas. Satu modul ajar bisa memuat semua pembelajaran dalam satu semester. It is okay, tetapi detailnya kan perlu gitu ya. Detailnya kan perlu sehingga panjenengan semua akan menjadi siap dalam melakukan proses pembelajaran. Begitu. Jadi CP di atas tadi belum semuanya dijadikan ATP. Lalu ada pemahaman bermakna. Ini ada perasaan, marah, menenangkan diri, penyebab. Ini masih rasa semua ya. Kemudian kesedihan, ini bacaan ini mungkin bisa disesuaikan juga Bapak Ibu terkait CP yang mau dicapai tadi. Pertanyaan pemantik tentu saja semuanya akan mengarah kepada CP-nya tadi. Kan pemantik itu arousing student interest, merangsang anak-anak itu untuk tertarik dalam proses pembelajaran kita. Gitu. Berarti pertanyaannya juga harus disesuaikan dengan CP yang mau dicapai ya. Lalu kegiatan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran itu kalau kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sama kegiatan akhir, itu yang berbeda adalah kegiatan intinya. Karena kegiatan inti ini merepresentasi model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran yang panjenengan pilih. Tetapi ketika pendahuluan, akhir itu mempunyai steps atau tahapan yang sama. Jadi pendahuluan misalnya kita masuk kelas itu pasti kita akan menyampaikan salam. Oke, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Boleh sebelum dimulai kita belajar, sebelum dimulai belajarnya kita berdoa dulu ya. Akhirnya berdoa. Setelah berdoa kita mengkondisikan anak-anak itu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini dan siapa yang absen hari ini. Oke. Lalu itu memeriksa kehadiran ya. Setelah itu Bapak Ibu, panjenengan semua itu diminta untuk melakukan cerita dulu. Jadi cerita dulu apa yang mau disampaikan panjenengan itu, apa yang mau panjenengan sampaikan itu kaitkan. Jadi jangan sampai masuk itu langsung oke, hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Jangan Bapak Ibu. Nah, ini masuk dulu persepsinya gitu ya. Kira-kira jenengan semua membaca puisi dulu lah, membaca puisi. Setelah membaca puisi, jenengan bisa bertanya, kira-kira apa yang Ibu lakukan ya? Tadi itu membaca apa ya? Apa saja ya yang ada dalam puisi ini ya dan sebagainya. Itu adalah persepsinya atau arousing student interest-nya. Biar tertarik kepada materi pembelajaran. Kemudian kalau di Merdeka Belajar itu juga ini menyebutkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini termasuk kesepakatan Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas. Kita itu belajar hari ini mau apa saja itu di dalamnya tujuan pembelajaran sehingga kita bisa belajarnya menyenangkan, belajarnya oke gitu ya. Jadi di menyampaikan alur capaian dan alur pembelajaran ini kita bisa menyampaikan kesepakatan kelas kepada semua peserta didik sehingga harapannya ini ekspektasi Bapak Ibu, ekspektasi itu bahwa apa yang kita inginkan itu harapannya ya tercapai. Tapi kalau misalkan nanti ekspektasinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya enggak apa-apa. Namanya juga kenyataannya berbeda gitu ya. Kemudian nah ketika memberikan motivasi teman-teman berbagai jenis perasaan dan penyebabnya ini tadi kegiatan pendahuluan ini ya setelah ATP menyebutkan tujuan ini kebalik, harusnya motivasi itu naik di atasnya sebelum masuk di tujuan pembelajaran itu ada memotivasi dulu agar mereka itu tertarik kepada kita. Bapak Ibu yang perlu diingat itu ketika ngajar anak-anak di kelas itu yang penting kita tuh menyenangkan dulu. Buat senang dulu murid-muridnya itu kepada kita. Kalau sudah senang Bapak Ibu, mereka itu disuruh ngapain aja oke. Jadi tumbuhkan rasa senang, memotivasi. Meskipun saya yakin bahwa motivasi eksternal itu tidak langsung serta-merta masuk ke dalam siswa, tetapi motivasi ini perlu disampaikan.
Gitu ya. Baik, lalu kegiatan inti. Kegiatan inti ini yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti silahkan mereverse atau mengarah kepada model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang dipakai pada pertemuan tersebut. Jadi nanti silakan dimodifikasi sendiri kalau ini kegiatan intinya itu mau seperti apa, saya pasrahkan kepada panjenengan semua. Substansinya adalah ketika kegiatan inti itu kita menjelaskan sinteks atau tahapan-tahapan model pembelajaran yang kita pakai dalam pertemuan tersebut. Ini teori saya Bapak Ibu dan saya terapkan di dalam proses pembelajaran saya. Dan ini saya sampaikan kepada mahasiswa yang mau micro teaching maupun ke praktek pengalaman lapangan. Oke, untuk memudahkan panjenengan sebenarnya iyalah boleh kegiatan inti ini dimasukin dengan materi pembelajaran. Tetapi kalau saya lebih sering ketika materi pembelajaran itu terpisah. Jadi biarkan proses pembelajarannya itu tersusun secara sistematis. Sehingga apa yang harus saya lakukan setelah ini, setelah itu. Ya, begitu. Jadi begitu. Nanti silahkan. Ini dimodif demikian rupa sehingga panjenengan semua nanti bisa apa istilahnya ya, bisa mengevaluasi apa yang saya sampaikan. Sebagai guru apa yang saya sampaikan kepada siswa itu sudah. Lalu kegiatan penutup Bapak Ibu ini juga saklek. Jadi kegiatan awal, kegiatan penutup itu kalau saya mengatakan, saya menyimpulkan bahwa ini ya harus seperti itu gitu ya. Sebelum diakhiri proses pembelajaran itu jangan lupa minta anak-anak untuk sampaikan. Jadi ada kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Jadi silahkan ada yang mau ditanyakan, kemudian bisa berdiskusi ulang apa saja yang telah kita kerjakan hari ini. Terus termasuk di dalamnya membuat summary. Siapa yang membuat summary Bu Erli? Yang membuat summary itu tidak hanya muridnya loh. Jadi Bapak Ibu bersama muridnya itu membuat summary bersama-sama. Memberikan kesempatan untuk bertanya. Memberikan intro ya apa yang akan disampaikan di minggu berikutnya sehingga kita bisa membuat kesepakatan di sini. Oke, kalau ini hari ini kita sudah selesai ya. Minggu depan itu kan temanya ini. Nah, kesepakatan apa yang akan kita lakukan? Itu bisa diprolog dulu di pertemuan ini boleh. Kemudian menutup kegiatan pembelajaran, salam perpisahan. Baik anak-anak, setelah kita melakukan diskusi dalam aktivitas hari ini, kita telah mempelajari hal-hal tentang puisi. Puisi itu tersusun atas ini. Ada yang mau ditanyakan ulang sebelum Bu Guru ini tutup, gitu ya? Kasih kesempatan Bapak Ibu. Nah, mungkin cara menyampaikannya akan bermacam-macam karena yang tahu kondisinya adalah panjenengan semua. Ada yang bertanya, ada yang tidak, it is okay. Lalu setelah selesai, baik, terima kasih. Kegiatan hari ini telah selesai. Kita tutup ya, kita akhiri ya. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu besok. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagainya itu adalah taking leave atau salam perpisahan sehingga kegiatan kelas sudah selesai. Perlu diingat kembali Bapak Ibu, ketika merancang modul ajar ini ya saya kemarin kan memberikan video pembelajaran yang saya pikir saya mereview banyak video dan saya menemukan bahwa itu masih bisa diterapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu. Jadi mungkin jenengan sudah bisa terdiferensiasinya itu sudah dalam proses tadi itu sudah terjadi. Jadi di mana proses terdiferensiasinya Bu Erli itu ya. Seperti yang video yang saya tampilkan kemarin ada 3 diferensiasi itu bisa masuk di dalam proses kegiatan pembelajaran. Silakan nanti panjenengan semua bisa kreatif ya, sekreatif mungkin bisa dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Baik, oke mungkin ini disiapkan untuk pertemuan kegiatan pembelajaran 3 dan 4. Ya, saya pikir apa yang saya sampaikan di atas tadi sudah mewakili apa saja yang harus disampaikan panjenengan di dalam kelas. Baik.
Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin panjenengan semua itu merasa materi seperti ini sepertinya tidak sesuai dengan karakter anak saya, lingkungan saya di sini. Apakah boleh Bu Erli saya menyampaikan kegiatan pembelajaran ini sumbernya dari yang lain? Boleh. Sumber belajar yang tidak ditujukan dalam proses pembelajaran tetapi bisa digunakan dalam proses pembelajaran itu dinamakan otentik Bapak Ibu. Jadi materi otentik yang bisa disampaikan kepada siswa. Bisa dari mana saja? Bisa dari mana saja asalkan sesuai dengan capaian pembelajaran. Gitu. Lalu penilaian, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa penilaiannya ada penilaian kognitif, non kognitif, sama diagnostik ya. Kalau diagnostik itu ada di awal, jadi untuk membedakan terdiferensiasinya tadi itu menggunakan diagnostik, kemudian instrumen boleh. Ya, mungkin Bapak Ibu ini menggunakan ini ya kriteria penilaian ini sebenarnya Bapak Ibu itu mengadopsi atau membuat sendiri. Itu juga harus dijelaskan Bapak Ibu. Kemudian kriteria penilaian ini pengenalan huruf, suku kata, ini kira-kira itu buatan sendiri atau panjenengan itu mengambil dari sumber lain yang diadopsi. Kalau mengambil dari sumber lain bagaimana Bu Erli? Boleh. Boleh Bapak Ibu. Menulis sendiri? Boleh. Kreatif malah. Jadi silahkan nanti kriterianya bisa disampaikan. Lalu ada asesmen formatif. Iya. Jadi asesmen formatif ini boleh juga. Nah, ini juga kriterianya ini. Bu, kalau kriterianya ini boleh buat sendiri? Boleh. Juga boleh adopsi? Boleh juga. Yang diingat ketika membuat sendiri itu panjenengan harus melewati proses validasi. Panjang ini nanti kalau saya cerita lagi validasi ya. Mungkin bisa di kesempatan lain ya untuk menceritakan, untuk merecall dan refresh semua apa saja ya yang jenengan sudah dapatkan sebenarnya di waktu dulu kuliah dan bisa diperbarui sekarang itu nanti mungkin kesempatan. Ini jadi saya menyampaikan seperti itu aja. Rubrik, boleh rubriknya penilaian. Lalu ini asesmen sumatif ya. Kalau saya Bapak Ibu asesmen sumatif itu memilih untuk membuat sendiri. Kenapa? Saya sesuaikan dengan karakteristiknya peserta didik, saya sesuaikan dengan CP-nya, ATP-nya, sehingga saya bisa membuat, sehingga apa yang saya ukur itu benar-benar ada pada anak. Ini saran saya aja. Jadi ambil dari buku juga boleh, silahkan. Kalau saya struknya buat sendiri sesuai dengan CP dan ATP yang ada. Lalu refleksi, silahkan nanti refleksi bersama peserta didik ya Bapak Ibu. Kemudian setelah refleksi ini ada pengembangan. Setelah refleksi ini ada pengembangan diri panjenengan semua bagaimana harus melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Lalu refleksi pembelajaran, oke, ini kan hanya ditempel saja ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di dalam modul ajar yang sebenarnya panjenengan semua bisa mengetik ulang, jadi bisa buat sendiri mengetik ulang. Lalu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Nah ini banyakkan pengayaannya, apa remedialnya Bapak Ibu, itu ya. Silahkan nanti. Nah ini tidak sekedar instruksi, tetapi panjenengan juga harus sudah siap materi soal untuk pengayaannya seperti apa, soal untuk remedialnya seperti apa, itu harus sudah siap di awal. Jadi panjenengan tidak sekedar memberikan instruksi bahwa nanti yang berhasil akan mendapatkan pengayaan, yang tidak berhasil akan mendapatkan remedial. Tapi panjenengan juga sudah harus siap pengayaannya itu instrumennya mana saja. Begitu juga dengan lampiran ini LKPD Bapak Ibu, baiklah. Yang perlu diingat, ketika apa yang sudah disampaikan materi di atas tadi tidak perlu ditanyakan lagi di LKPD Bapak Ibu. Cari versi yang berbeda, tetap topik yang sama. Kalau di atas puisinya tentang cinta, nanti di bawah itu puisinya tentang perasaan, ya kayak gitu. Jadi ada perbedaan apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran
dengan apa yang ingin diujikan atau dievaluasikan. Kemudian bahan bacaan guru boleh, glosarium. Ya, glosarium adalah vocab ya, vocabnya. Oke, banyak sekali daftar pustaka. Bapak Ibu, saya ini masuk juga ketika daftar pustaka Bapak Ibu yang ditulis itu adalah nama belakang. Jadi urutannya sistem menulisnya adalah nama belakang. Saya tidak tahu Pak Saifuddin ini nama belakangnya benar Adam atau nama belakangnya itu Christine ya. Jadi sini ini adalah nama belakang, koma, nama depan disingkat, titik, buka kurung, tahun, tutup kurung, titik, judul buku, titik, tempat diterbitkannya, lalu ada namanya publisher-nya. Silahkan. Jadi tidak nama lengkap ini. Ini ada tambahan ya Bapak Ibu untuk membuat makalah, membuat PTK. Ini sangat bermanfaat sekali ketika menulis daftar pustaka. Bapak Ibu jangan lupa ya, nama belakang, nama depan disingkat, buka kurung, titik, buka kurung, tahun, tutup kurung, titik, judul bukunya miring, betul, titik, nama kota publisher-nya. Baik, publisher itu adalah penerbit. Nah, ini menjadi masukan buat panjenengan semua. Mungkin ini barang kecil Bapak Ibu, tetapi ini sangat, ini keliru ya. Jadi nama belakang, nama depan, dan kawan-kawan kalau di sini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa Bu Erli? Kalau namanya ini disebut dan kawan-kawan, itu ada di dalam deskripsi penulisan dalam deskripsi itu boleh. Misalkan, nah di dalam deskripsi itu namanya Simon Huta Galung, kemudian Rojo Sentolo, kemudian Sunosito. Nah, lebih dari 2 penulis standarnya itu hanya ditulis nama pertama, nama belakang, kemudian koma dan kawan-kawan. Tetapi di daftar pustaka semuanya harus ditulis. Nama belakang, koma, nama depan disingkat, titik, koma, nama belakang penulis kedua, koma, nama depan, singkatan, titik, koma, nama belakang penulis ketiga, koma, nama depannya nama depan disingkat, titik, koma, dan seterusnya. Kemudian titik, buka kurung tahun, tutup kurung, titik, kemudian judul bukunya. Begitu Bapak Ibu daftar pustaka. Oke. Lalu daftar pustaka. Nah, ini daftar pustakanya ini masih keliru nggih. Nah, ini daftar pustakanya masih keliru. Imron Maulina, nama belakangnya siapa? Nah, harusnya tuh gini. Saya enggak tahu Pak Saifuddin ada ini misalkan ternyata nama depannya memang Imron, terus Maurilina itu nama belakang. Berarti Maurilina, I, titik, buka kurung, 2019, tutup kurung, titik, Ecobricks, titik, kemudian taken from atau diakses di website ini pada tanggal sekian. Yang nama buku ini, nah ini keliru Jan. Mungkin nama belakangnya memang Kaiser, B. Ini 2 orang, berarti dan kemudian Ramski, JK, JS, titik, buka kurung 2007, kemudian tutup kurung, titik, kemudian judul bukunya. Oke. Jadi ini mohon maaf untuk daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Ini adalah review saya ambil satu untuk diskusi pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita buka pertanyaan, diskusi apa saja yang mau disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Erli. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan?
Atau mungkin biar tetap ini dulu Bu Er, biar tetap apa? Tetap muncul dulu gitu ininya. Apa? Tadi modul ajarnya. Ya Bu Fitna. Atau mungkin mau ganti apa yang lain gitu. Tadi kayaknya ada Bu Er nanya siapa Bu Kunti ya. Bu Kunti ini ada hadir. Monggo Bapak Ibu, disilakan. Ada yang ingin disampaikan. Kalau misalnya memang bingung total ya mungkin disampaikan aja Bapak Ibu. Maksudnya daripada hanya sekadar bertanya-tanya begitu. Jadi ini memang sifatnya kita bertukar pikiran begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang total mungkin masih blank, masih bagaimana, silakan. Tetap bisa disampaikan. Ya, Bapak Ibu, monggo silakan untuk bertanya, silakan untuk diskusi. Mungkin apa yang saya sampaikan itu panjenengan semua bisa enggak gitu loh Bu Erli, ya boleh silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan juga boleh. Mungkin screenshot-nya tadi saya sampaikan ke Pak Parno, nanti kalau misalkan minta, atau Bu Vita juga sudah ambil dokumentasinya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, jadi apa saja Bapak Ibu yang didapatkan dalam kegiatan hari ini tadi? Apa saja silahkan, bisa di open mic-nya, jadi biar interaktif ya antara saya dan jenengan, kita diskusinya dibuka. Silakan. Ini Pak Al-Ghifari ini ada di sekolah Bapak? Di belakangnya Bapak Ibu? Iya, lagi di sekolah. Iya, Masuk. silakan. Oh, masuk ya Pak. Wah, iya, berarti Bapak Ibu ada semua ya. Wah, ini bisa nobar ini ya. Atau Bapak Ibu yang di belakang ada yang mau bertanya juga boleh loh Pak, silakan. Menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Apa yang kita pelajari ya hari ini? Apa yang baru, Wes? Apa yang baru Bapak Ibu? Apa yang baru atau memang sudah tahu Bu Erli, yang baru hanya menulis daftar pustaka dan itu tidak penting lagi buat saya. Silakan Bapak Ibu. Apa yang baru? Ya, monggo Bapak Ibu silakan. Atau mungkin ya kesan, mau menyampaikan kesan juga Ya, bisa. ini Mungkin karena saya masih pertemuannya. bingung. Iya, boleh silakan. Bapak Ibu, pendampingan ini kan sudah berakhir di hari ini, tetapi karena kemarin kita sudah sepakat ada kesepakatan perjanjian, jadi apabila panjenengan ini bisa per sekolah, jadi kalau misalkan mau diskusi dengan kami bisa menghubungi kami di PBI. Tetapi setelah kegiatan ini, jadi kegiatan ini tidak bisa dilakukan dengan offline ya. Mungkin kalau offline-nya kadang-kadang boleh, tetapi yang lebih efektif adalah dengan menggunakan virtual. Jadi kalau menggunakan virtual kami kapanpun bisa. Jadi menggunakan Zoom, kami akan terus memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu apabila di sekolah Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan dengan kami. Jadi kami terbuka berkaitan dengan apa saja tentang akademiknya gitu. Begitu Bapak Ibu untuk selanjutnya. Bu Vita sudah di-share? Iya, sudah di-share untuk kepuas atau kuesionernya untuk pagi hari ini Bu Vita? Iya. Sudah? Baik. Bapak Ibu, untuk ini keperluan administrasi kami, jadi ada kuesioner yang mohon diisi sehingga menjadi masukan buat kami. Kalau tadi kami minta untuk menyampaikan secara langsung tidak bisa, tidak mau, mungkin dengan kuesioner itu bisa mewakili apa yang ingin Bapak Ibu inginkan. Baik, sudah diisi semua Bu Vita. Terima kasih sekali loh, hari ini ada 46 kalau nggak salah tadi itu. Jangan lupa Bapak Ibu presensinya diisi, kemudian kami tetap memberikan sertifikat untuk sertifikat bisa panjenengan cetak sendiri
Wah, ini sudah mendapatkan 3 sertifikat ya untuk update diri sebagai laporan panjenengan. Silahkan nanti mengisi dan kami proses. Setelah ini akan kami berikan setelah kegiatan ini selesai. Ya tidak hari ini ya Bapak Ibu, kami butuh proses untuk itu. Ya. Jadi begitu. Untuk sertifikat tidak bisa hari ini ya Bapak Ibu, Ya, Jauh, jadi karena kan kami rekapnya cross-check kan dengan belum ya. Ya, kami cross-check dengan kehadiran juga. Nanti insya Allah untuk linknya akan kami berikan kebetulan ada beberapa Bapak Ibu peserta ini yang sudah kontak kami, begitu ya? Ya. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Mohon dipastikan daftar hadir dan namanya jangan sampai keliru Bapak Ibu. Ya, kuesioner itu juga sudah diisi. Ini sudah muncul semua ya Bapak Ibu di chatnya jenengan, daftar hadir dan kuesionernya, ya. linknya sudah bisa ya? Bapak Ibu, ini biar santai ya, bisa dibuka kameranya semua biar dokumentasinya bagus. Kita akan ambil foto sebagai dokumentasi ya, boleh ya Bapak Ibu ya, mohon ya. Iya, oke. Oke, jumlah jam dalam sertifikat baik karena ini sudah melewati 3 kali on in. Jadi kalau yang hari ini kita punya jamnya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini adalah finalnya IKM. Jadi nanti ada jamnya minimal 32 yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Baik, masukannya terima kasih. Boleh dibuka kameranya dulu, silahkan. Kita akan ambil dokumentasinya. Senyum santai Bapak Ibu, ayo semangat. 1, 2, 3. Oke, Pak Rizky bisa membantu kami untuk ambil fotonya ya. Senyumnya mana Bapak Ibu? Cheers. Oke, 1, 2, 3, slide 1. Berikutnya slide 2. Sudah Pak Rizky? Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan hadir di sini. Saya yang mohon maaf apabila dalam proses pendampingan ini masih banyak kekurangan. Semoga ke depan iya, salam literasi. Oke, mau salam literasi. Oke. Sekali lagi. Mari Bapak Ibu, gimana salam literasinya? Ini. Saya kasih contoh. Oh, gini. Ya. Oke, ayo berarti kameranya dibuka semua. Salam literasi. Pak Rizky mohon diambil. 1, 2. Oke, slide kedua. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila selama dalam pendampingan ini masih banyak kekurangannya. Semoga depan lebih baik dan bisa mungkin sudah cukup, mungkin bisa dilanjut dengan Bu Vita untuk segala administrasinya. Mohon izin saya undur diri ya Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Salam. Dari kami semuanya, terima kasih. Sama, ya, terima kasih. Ya, saya izin dulu Bu Vita, ada kegiatan lain yang harus saya ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Erli Widya Nistiati, Magister Pendidikan untuk materi hari ini. Jadi dengan demikian berakhir pula rangkaian pendampingan implementasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar se-Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon dipastikan untuk daftar hadir dan kuesioner kepuasan sudah diisi ya. Nanti itu akan masuk ke rekaman kami. Ini kami kirimkan sekali lagi untuk daftar hadir dan kuesioner. Ya, mohon diisi. Untuk sertifikat sekali lagi itu nanti akan kami sampaikan linknya di sertifikatnya untuk kegiatan Zoom ini pada beberapa Bapak Ibu yang kebetulan sudah mengkontak kami, gitu. Jadi tidak bisa hari ini langsung, oke? Karena kan masih proses pengerjaan dan cross check pesertanya juga.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri acara pada hari ini? Baik. Ya, ini daftar hadir sudah masuk 42 ya di tempat kami. Kalau untuk yang kuesioner, kebetulan kami pakai akun yang lain, pakai akunnya Pak Rizky. Baik, sudah cukup Bapak Ibu? Nathan ya? Terima kasih sekali untuk kehadiran hari ini di sela-sela kegiatan atau mungkin di sela-sela libur semesternya masih menyempatkan hadir untuk kegiatan ini. Semoga sehat selalu, sukses untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua. Terima kasih, kami tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata atau sikap kami. Semoga berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita.